Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Tasya Nuharija, NPM 1821911023 dari kelas 3C akan menjelaskan tentang hakikat masalah penelitian. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat masalah. Masalah adalah persoalan yang menuntut adanya jawaban yang tepat dan akurat. Masalah ada 4, yaitu kesenjangan antara yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan. Kedua, kesenjangan antara yang dilaksanakan dengan yang direncanakan. Yang ketiga, kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Dan yang keempat, kesenjangan dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, hakikat masalah penelitian. Penelitian atau riset adalah terjemahan dari bahasa Inggris research yang merupakan gabung dari kata kembali, to search, mencari. Definisi lain dari penelitian adalah mencari jawaban atas masalah yang diajukan. Intinya, hakikat penelitian adalah mencari kembali. Hakikat masalah penelitian bersifat dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui. Ada sedikit perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif selalu menentukan data dengan variabel-variabel dan kategori ubahan, justru penelitian kualitatif sebaliknya. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara menemukan permasalahan. Yang pertama, menuliskan semua hal yang dirasakan memerlukan perhatian, kepedulian karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan terjadi, seperti sikap, nilai perilaku siswa, manajemen kelas, daya tangkap, dan yang lainnya. Yang kedua, kemudian dipilihkan dan diklarifikasikan menurut jenis atau bidang permasalahannya. Yang ketiga, urutan dari yang ringan. Banyak siswa mengalami dan masing-masing jenis permasalahannya. Yang keempat, dari setiap urutan ambillah 3 atau 5 masalah dan coba dikonfirmasikan kepada guru yang mengajar mata pelajarannya. Selain tadi 4 cara menemukan permasalahan, ada lagi, yaitu jika apa yang dirumuskan ternyata mendapatkan konfirmasi dan maka masalah tersebut memang merupakan masalah yang patut untuk diangkat sebagai calon masalah. Yang keempat, menjelaskan bagaimana membuat rumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah, biasanya perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, aspek substansi atau isi yang terkandung. Perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa atau mirip yang dihadapi oleh guru. Yang kedua, aspek formulasi. Aspek ini dirumuskan dalam bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan. Meskipun tidak dilarang dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau pernyataan, hendaknya dalam rumusan masalah ini tidak terkandung masalah dalam masalah, tetapi menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa yang dipermasalahkan. Yang terakhir, aspek teknis. Aspek ini menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoretik dan metodologik pembelajaran, penguasaan materi ajar, kemampuan metodologi penelitian tindakan, kemampuan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NPM 1821911073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertimbangan masalah secara umum dalam mata kuliah meteorologi kuantitatif. Ke dalam materi yaitu perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah,
rumusan masalah, dan pembatasan masalah atau ruang lingkup. Yang pertama yaitu ada perumusan masalah. Perumusan masalah berisikan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usul penelitian ini menarik, penting, dan perlu diteliti. Ditinjau dari berbagai aspek, misalnya ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya masyarakat. Dan ada juga keaslian penelitian. Keaslian penelitian memuat pernyataan bahwa masalah yang dihadapi atau diteliti ini belum pernah dipecahkan oleh para peneliti terdahulu, ataupun dinyatakan dengan tegas mengenai perbedaan penelitian milik kita dengan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan oleh para peneliti lain. Terus ada yang selanjutnya ada identifikasi masalah, artinya adalah merinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas. Identifikasi masalah sebaiknya disertai dengan data yang mendukung dari berbagai gejala yang memperlihatkan adanya masalah, menimbulkan pertanyaan yang dapat memunculkan masalah baru dan dapat dihimpun sebagai masalah alternatif. Meskipun masih memperlihatkan adanya atau luasnya permasalahan, dalam hal ini kita perlu melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca literatur sebanyak-banyaknya. Yang kedua, menghadiri berbagai seminar yang terkait. Yang ketiga, mengadakan pengamatan dari dekat. Yang keempat, mengadakan penelitian kecil dan mencatat hasilnya. Yang kelima, menyusun penelitian dengan penekanan pada isi dan metodologinya. Dan yang terakhir, mengunjungi berbagai perpustakaan. Dan yang terakhir ada pembatasan masalah dan rumusan masalah. Dengan luasnya permasalahan yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka diadakan kemungkinan untuk mempersempit lingkup pada fokus perhatian sang peneliti. Dalam membuat rancangan penelitian diharuskan bagi peneliti untuk menegaskan dalam merumuskan masalah yang sedang diteliti secara jelas dan tegas. Hal ini dilakukan dengan maksud agar keseluruhan proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus pada tujuan yang jelas. Jikalau diajukan rumusan umum yang mencerminkan pokok permasalahan yang diteliti, maka ia perlu dirinci ke dalam rumusan-rumusan yang lebih spesifik dari operasional. Rumusan masalah yang spesifik dan operasional itu yang dihendakinya disejalankan dengan wujud atau jawaban yang bakal disajikan dan disampaikan dalam laporan hasil penelitian. Setelah memfokuskan perhatian pada masalah yang lebih spesifik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan pertanyaan mengenai masalah tersebut. Pertanyaan tersebut dapat berupa apakah, bagaimana, mengapa, dan di mana. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan atau jelaskan dari materi tentang pertimbangan masalah secara umum atau rumusan masalah dalam metodologi penelitian kuantitatif. Dan saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramdhani, NPM 182191074 dari kelas 3C. Mohon izin Pak, saya untuk menjelaskan materi mengenai pertimbangan masalah secara ilmiah. Kita saksikan. Saya akan membahas mengenai pertimbangan masalah secara ilmiah. Ada beberapa yang akan saya bahas.
Yang pertama, metode ilmiah. Yang kedua, kriteria masalah penelitian. Yang ketiga, faktor yang harus memperhatikan. Yang keempat, sumber masalah penelitian. Yang kelima, kelebihan dan unsur-unsur metode ilmiah. Yang keenam, kekurangan dari unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama yang akan saya bahas metode ilmiah. Metode ilmiah membutuhkan lebih dari satu mode ataupun dapat diselesaikan menurut berbagai mode. Suatu pendapat mengatakan bahwa suatu memiliki berbagai segi yang menuntut penggunaan berbagai mode. Menurut Al-Ahmad dan Safarudin, metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara menerapkan prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenarannya. Dengan beberapa definisi tersebut, dalam metode dapat menjabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan dalam tahap-tahap kegiatan ilmiah. Menurut Sutrisno dan Rita Hanapi, langkah-langkah sistematis keilmuan. Yang pertama, mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Yang ketiga, merumuskan hipotesis secara empiris. Yang keempat, melakukan perubahan. Yang kelima, menguji hipotesis secara empiris. Yang keenam, menarik kesimpulan. Kriteria masalah penelitian. Menurut Sukardi, 2009, beberapa hal yang perlu diperhatikan memilih masalah penelitian adalah 1. Memilih penilaian penelitian. 2. Memilih visibilitas. Yang ketiga, sesuai dengan kualitas penelitian. Yang keempat, aktual. Faktor yang harus diperhatikan menurut Sukardi 2009, adanya data dan metode untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Batas-batas masalah yang jelas. Yang ketiga, adanya alat instrumen untuk memecahkan masalah. Yang keempat, adanya biaya yang diperlukan. Kelima, tidak bertentangan dengan hukum. Sumber masalah penelitian. Menurut Ari Kunto 2002, menemukan masalah dan sumber-sumber masalah juga dapat memilih melalui beberapa hal, yaitu penemuan dan rekomendasi peneliti. 2. Analogi. Ketiga, renovasi. Keempat, pengalaman. Kelima, literatur. Kelebihan dari unsur-unsur metode ilmiah. Pertama, metode ilmiah bisa lebih dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya bukti-bukti yang konkret dan ada ukuran yang jelas. Yang kedua, jelas dapat dibuktikan dan diamati oleh indera pada manusia. Yang ketiga, dapat dijadikan satu atau tolak ukur untuk penilaian-penilaian selanjutnya. Yang keempat, mengajarkan pada manusia untuk menatap realita dan segala sesuatu yang ada. Yang kelima, operasional, dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, logis. Kekurangan dari unsur-unsur metode ilmiah. A. Metode ilmiah tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat immateri. B. Terlalu bergantung pada objek yang ada. C. Metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. D. Kurang valid. E. Membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. F. Dapat terhapus atau tidak dipakai bila terbukti ditemukan kesalahan. Saya akan menjelaskan tentang penelusuran sumber masalah penelitian. Menurut Astuti N. Sukardi 2013, permasalahan dalam penelitian adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai suatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Dalam penulisan masalah penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara ilmiah. Di antaranya, 1. Masalah itu hendaknya berhubungan dengan konsep-konsep yang pokok. 2. Masalah itu hendaknya mengembangkan atau memperluas cara-cara mengetes suatu teori. 3. Masalah itu harus bisa memberikan pengembangan terhadap metodologi penelitian dan menemu alat teknik atau metode baru. Masalah itu hendaknya memanfaatkan konsep-konsep teori. Yang kelima, masalah itu hendaknya dituangkan dalam desain yang cermat. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskripsi, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif atau hubungan.
Hal yang harus diperhatikan oleh calon peneliti setelah menemukan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, topik atau judul yang menarik. 2. Memecahkan masalah benar-benar bermanfaat bagi orang-orang dalam lapangan pekerja atau bidang tertentu. 3. Masalah harus merupakan hal baru. 4. Masalah harus mengandung rencana yang lebih kompleks. 5. Harus dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diinginkan. 6. Tidak bertentangan dengan etika dengan moral. Sumber masalah penelitian. Menurut Ari Kunto 2002, penemuan masalah dan sumber-sumber masalah juga dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu 1. Temuan dan rekomendasi peneliti. 2. Analogi. 3. Renovasi. 4. Pengalaman. 5. Literatur. Sikap seorang peneliti dalam menggali masalah. Poin penting yang harus dimiliki peneliti: skeptis, analitis, kritis, jujur, dan terbuka. 1. Skeptis. Tidak mudah percaya terhadap pernyataan yang tidak ada bukti yang jelas. 2. Analitis. Selalu menganalisis pernyataan atau keterangan yang didapat dengan teliti. 3. Kritis. Berpikir secara objektif berdasarkan fakta dan data yang telah didapat. 4. Jujur. Tidak memasukkan keinginan sendiri ke dalam data. Yang terakhir, terbuka. Bersedia memberikan bukti penelitian dan bersedia menerima pendapat yang diberikan dari hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Pratama Jaya dari kelas C. Di sini saya akan membahas kriteria masalah yang baik. Di sini bisa kita lihat ada 7 kriteria. Yang pertama yaitu kriteria masih baru. Pengertian baru di sini maksudnya adalah bahwa masalah tersebut belum pernah diungkap atau dilakukan penelitian oleh orang lain. Yang kedua ada aktual. Masalah penelitian hendaknya juga aktual. Pengertian aktual di sini masalah tersebut benar-benar terjadi atau berlangsung di dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada praktis. Maksud praktis di sini yaitu hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan praktis atau dapat dilaksanakan suatu penelitian. 4. Memadai. Menjadi masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, sesuai dengan sumbernya. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Agar penelitian yang Anda lakukan bermanfaat, berbobot, dan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, maka Anda harus mempunyai kemampuan penelitian dan di bidang yang hendak Anda teliti. Yang keenam, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Sesuai dengan undang-undang pemerintah, ada disediakan masyarakat tidak dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Dan yang terakhir, ada yang mendukung. Suatu penelitian memerlukan sumber daya yang baik berupa tenaga, biaya, waktu, dan sebagainya. Penelitian apapun selalu memerlukan biaya dan biaya ini biasanya dapat diperoleh dari instansi-instansi pendukung atau sponsor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah masalah dalam penelitian keolahragaan. Olahraga sebagai salah satu unsur yang berpengaruh dalam kehidupan manusia telah ikut berperan dalam mengharumkan nama daerah dan bangsa, baik melalui kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. A. Identifikasi masalah. Pendidikan adalah suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Dalam dunia kepelatihan, pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi yang maksimal, karena seorang juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan. Harsono 1988 mengatakan bahwa tinggi rendahnya prestasi atlet
banyak tergantung dari tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelatihnya. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan seperti yang diharapkan adalah masalah. Tidak semua mahasiswa lulus mata kuliah dalam setiap semester seperti yang diharapkan merupakan masalah. Tidak semua mahasiswa lulus tepat waktu 8 semester seperti yang 14 metodologi penelitian pendidikan jasmani dan olahraga diharapkan juga merupakan masalah. Jadi semuanya adalah masalah yang memerlukan penjelasan, jawaban, dan pemecahan masalah. Erlinger 1990 menyatakan kriteria masalah dan pernyataan masalah sebagai berikut. 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. 3. Masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Menurut Ibnu 2003, terdapat 3 hal yang harus dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian dilakukan. Ketiga hal tersebut adalah: 1. Masalah yang akan diteliti atau pertanyaan yang ingin dijawab. 2. Metodologi penelitian yang akan ditempuh untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dan 3. Alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Arikunto S. 2005 mengemukakan 3 persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian, yaitu sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Berencana artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan.